Oke, kita lanjutkan ya. Sorry. Oke, jadi di pipa 1 punya panjang, diameter, dan faktor loopnya ya, K1. Sedangkan begitu pula di pipa yang kedua dan pipa ketiga, pipa keempat. Jadi dia punya panjang, diameter, dan faktor loopnya ya, K-nya. Nilai loopnya. Jadi pipa itu dalam tanda kurung ya, apa namanya, dalam lingkaran, menurut saya ulangi, 1 dalam lingkaran ini berarti nomor pipanya, titik itu ada nomor node atau nomor junction-nya, lalu arah aliran flow-nya itu kelihatan dari tanda panahnya. Oke. Jadi ketika masuk melalui junction 1, pipanya itu mengalir ke bawah ke pipa 4 dan pipa 1 kan ya. Jadi dia terpecah alirannya ya. Q-nya terpecah menjadi Q1 plus Q4 ya. Untuk Q yang masuk di titik 1. Bapak. Ya, silakan. Kursornya Bapak nggak kelihatan. Coret. Bapak ada coret-coret nggak? Enggak, saya nggak pakai coret. Tapi apa namanya, tanda saya kan kelihatan kan, panah ini. Kelihatan nggak? Panah saya kelihatan nggak? Enggak, Pak. Cuma gambarnya aja, Pak. Oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Jadi 1, 2, 3, dan 4 ini adalah junction. Oke, atau node, kita disebutnya di sini node ya, node. Node atau junction ya, atau simpangan. Sedangkan nomor pipanya yang dalam lingkaran 1, 2, 3, dan 4 memiliki panjang, diameter, dan nilai loop pipa berbeda-beda. Aliran yang masuk di 1, maka dia terbagi ya. Ini sama dengan Q1 ditambah Q4 ya kan ya. Oke. Ini yang kita pakai bersama. Lalu nanti keluarnya menyatu kembali antara gabungan antara yang pipa 3 dan 2, di mana pipa 2 ini berasal dari pipa 1 saja dan pipa 3 berasal dari pipa 4. Itu akhirnya endingnya nanti key out-nya adalah 0,6 ya, key out. Ini key in, yang di 1 adalah key in. Oke. Sampai sini clear ya? Oke. Loop-nya cuma 1. Loop-nya adalah di dalam tanda kurung absolut ini ya. Oke. Yang kedua, setelah itu kita melihat bahwa kita harus mengadopsi dulu sebuah konvensi tanda bahwa alirannya searah dengan putaran jam bertanda positif, sedangkan yang berlawan negatif. Yang berarah positif itu adalah yang 1 dan 2 ya, pipa 1 dan pipa 2. Positif ya. Sedangkan yang negatif adalah 3 dan 4 karena dia arahnya berlawan dengan arah jarum jam ya kan, ke bawah dan ke kanan. Sedangkan yang ini sama dengan jarum jam kanan, ke bawah, dan seterusnya ya. Oke. Oke. Sekarang kita melakukan asumsi ya. Pertama, key in dan key out-nya itu adalah 0,6. Nah, ini pertama kita melakukan pemisalan bahwa yang masuk di pipa 1 adalah 0,1. 0,1. Dan yang masuk ke pipa 2 karena asal dari pipa pertama juga sama 0,1. Sedangkan untuk yang di pipa 3 dan pipa 4 adalah sisanya ya. Karena kan key in-nya sama dengan key 1 dan key 4. Dimana kalau kita ini pertama mengasumsikan, ya bahasa saya tadi mengasumsikan koin 0,1, maka yang di Q4 adalah 0,5. Nah, ada pun tanda negatif karena di arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Ini yang tadi kita sepakati ya. Jadi kalau searah dengan jarum jam positif, sedangkan yang berlawanan dengan arah jarum jam adalah negatif. Lalu kita tuliskan nilai K, ya nilai K-nya masing-masing pipa
di mana pipa 1 ada 6528,93, pipa 2 4352,62. Lalu di pipa berikutnya 3 dan 4 bisa kita lihat 6528,93 dan 4352,62. Satuannya adalah sekon kuadrat per meter pangkat 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Yang pertama adalah K dikalikan Q absolut, ya, di dalam tanda absolut. Kalau tanda absolut berarti kalau dalam tanda absolut dia berubah menjadi positif apapun angkanya, kan ya. Jadi 0,1 dikalikan K dikalikan K dikalikan 6528,93 dikalikan Q 0,10 dikalikan Q absolut, ya. Coba kita hitung. 6528,93 kali 0,1 kali 0,1 sama dengan 65,289, ya betul, 65,29. Oke. Lalu untuk contoh saja ini yang nomor 3 di mana K dikalikan Q, K-nya adalah 6528,93 dikalikan minus 0,5 dikalikan 0,5. Enam 65,28,93 kali 0,5 kali 0,5 1,63 1632,2325. Oke, betul. Tandanya negatif ya. Oke. Karena ini di sini negatif, di sini kan harus jadi positif ya kalau dalam kurung hitungannya di positif. Jadi nilainya negatif untuk yang ketiga dan keempat. Ketika ini nanti dijumlahkan, hasilnya adalah ini. Oke. Lalu untuk 2K kalikan Q absolut, maka tandanya semua menjadi positif kan ya. 2 dikalikan K, balik kalikan Q absolut. Ya. Dapat angkanya adalah ini. Saya coba dulu satu. Kadang-kadang ada yang selisih nih, 1305 65,78 6528,93 kali 2 kali 0,1. 1305,786,79. Oke, betul. Nah, jadi kita lihat ini nanti 2 dikalikan K dikalikan Q absolutnya ya di dalam kurung ya. Sehingga nanti kita dapatkan jumlahnya dari ini sigmanya sesuai rumus tadi kan ya. Sigmanya itu adalah minus 2611,57 dan untuk 2K Q absolut adalah 13.057,85. Lalu persamaan untuk mendapatkan delta Q sama dengan sigma K kalikan Q absolut per 2K Q absolut. Oke. Dapatnya adalah 0,2. Oke kan? Nah, dapatnya 0,2. Sehingga corrected flow debit yang telah dikoreksi, Q ditambahkan delta Q. Delta Q-nya adalah tadi 0,2 ditambahkan dari Q awal. Q awalnya yang pertama 0,10 ditambah 0,20 jadinya 0,30 ini di sini. Ya. 0,1 ditambah 0,2 ini. Sedangkan yang 2 juga sama ya, 0,1 ditambah 0,20. Dapatnya 0,3. Adapun pipa yang ketiga dan keempat itu minus 0,50 ya, ditambah 0,20 hasilnya adalah minus 0,30. Ya. Kalau dijumlahkan tetap sama ya, pipa 1 0,3,
pipa 2 0,3, totalnya 0,6 ya. Tetapi nilai delta Q-nya terlalu besar masih perbedaannya antara yang kita asumsikan dan kita hitung. Kita upayakan delta Q-nya itu mendekati angka 0 gitu. Jadi untuk angka 0,10 dan 0,5 itu masih jauh dari perhitungan ya, karena delta Q-nya masih lebih jauh dari 0, masih 0,20, masih besar sekali. Nah, jadi asumsikan yang keempat, asumsikan faktor gesekan F sebesar 0,2 di sebuah jaringan pipa dan menghitung nilai loop K. Nah, ini tadi yang kita dapat ya. Di mana K itu bisa dapat dari 8 kalikan F kalikan L per D Pi kuadrat G D pangkat 5. DI pangkat 5. Oke, kalau dari sini kita melihat bahwa nilai delta Q-nya masih terlalu besar, 0,20. Nah, itu nilai koleksi debitnya sudah kita dapatkan tadi ya, delta Q-nya, di mana ini tadi sigma dari loop K kalikan Q kalikan Q absolut per 2K Q absolut deltanya ya. Maka kita dapatkan tadi nilai Q-nya yang baru ini ya tadi ya. Nah, dari sini kan ya. Nilai ini dan nilai ini. 0,10 ditambah 0,20 hasilnya 0,30. Yang untuk 1 dan 2, untuk 3 dan 4 minus 0,50 ditambah 0,2 hasilnya minus 0,3. Oke. Dari sini clear dulu nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sampai sini oke? Halo? Oke aja ya? Oke, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk di iterasi yang pertama, tadi istilahnya iterasi ya, nilai Q-nya itu masih terlalu besar. Ya. 0,20 ya. Masih terlalu besar. Sedangkan kita ingin nilainya itu adalah delta Q-nya itu mendekati angka 0. Ya. Oleh karena itu kita melakukan iterasi yang kedua. Nah, untuk iterasi yang kedua, nilai flow di pipa ini kita masukkan yang baru dari yang iterasi yang pertama. Kita masukkan ke sini. Nilai K-nya sudah dapat, baru kita kalkulasikan setelah dapat K-nya yang sudah ada ya, sudah yang given tadi sama, maka kita bisa dapat nilai-nilai ini K dikalikan Q absolut dan nilai 2K Q absolut. Setelah kita coba hitung ya, salah satunya 0,3 dikalikan 0,3 kalikan 6528,93 587,60. Oke, betul. Lalu 2 dikalikan K 6528,93 kali Q 0,3 3.917,358 atau 36. Oke, betul. Oke. Ini sudah saya hitung. Oke, sampel saja. Nah, setelah itu kita sigmakan semuanya, kita jumlahkan. Hasilnya adalah ini 0. Sedangkan untuk ini setelah dijumlahkan hasilnya adalah ini. Lalu delta Q sama dengan sigma. K Q kalikan Q absolut
per sigma 2 kali K Q absolut. Karena yang di atas nilainya 0, lalu di bawahnya adalah 13.057,585. Ingat ya, di sini tandanya negatif ya. Oke. Akhirnya hasilnya adalah 0. Oke. Berarti ini adalah tepat ya. Ini adalah nilai yang tepat. Jadi tidak perlu lagi melakukan perubahan karena 0,30 ditambah ini 0 tetap 0,30 dan minus 0,30 ditambah 0 sama dengan minus 0,30. Jadi ketika tadi pipanya loop 1 saja, tadi gambarnya seperti ini. 1, 2, 3, dan 4, di mana mereka memiliki nilai D, E, dan K di masing-masing pipa. Masuknya 0,6 dan keluarnya adalah 0,6, maka setelah diasumsikan tadi mulai pertama dari 0,1 tidak tepat, maka yang paling tepat adalah nilai ini dan ini adalah 0,3 meter kubik per sekon, dan ini juga 4 dan 3 nilainya adalah 0,3 meter kubik per sekon. Karena arahnya tidak searah jarum jam saja, ini maka yang ditulis negatif di sini ya. Mungkin demikian terkait dengan apa namanya Hardy cross, satu loop saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Silahkan. Saya mau tanya, Pak. Silahkan. Siapa Indri ya? Di iterasi itu Indri, Pak. Ya, kenapa Indri? Ya. Misalnya di iterasi 2 itu flow awal sama yang sudah corrected-nya itu beda, itu lanjut ke iterasi 3 Kak, Pak? Ya, betul sekali Indri. Jadi, kalau misalnya di iterasi yang kedua, delta Q-nya masih belum 0 atau mendekati 0, maka kita lakukan lagi seperti step yang iterasi pertama ke iterasi yang kedua. Jadi, yang menjadi acuan untuk Q awalnya adalah iterasi yang sebelumnya. Ya. Kalau misalnya di iterasi yang ketiga, maka Q2, Q iterasi yang kedua, ya, yang akan jadi Q awal kita. Nah, nanti kita lakukan perhitungan kembali, seperti yang tadi step by step-nya, dapatkan sigmanya, dibagikan. Kalau dapat delta Q-nya mendekati 0, maka itu yang sudah tepat. Gitu. Begitu Indri tadi, betul? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Ada lagi, silakan ada yang mau diskusikan, ditanyakan. Dosis yang pertama dosis optimum pada pengolahan air dengan ada yang lain? Silakan ditanyakan kalau mau ditanyakan. Pak. Silakan siapa nih? Alfi ya? Pak. Oh ya, silakan Alfi. Tadi itu yang ini tuh kan 1 ditambah 4 kan, Pak? Ya. Nah, itu tuh asumsi kita Kak, Pak, dibaginya gitu. Ini kan maksudnya? Iya, karena kan setelah yang masuk di sini pipanya terbagi menjadi 2. Di Q yang 4 dan Q yang 1, makanya dibagi 2. Kalau di sini ada 3 ini ya, misalnya 3, maka dibagi menjadi 3 pipa. Kalau misalnya ini adalah QZ misalnya, maka Q1 ditambah Q4 ditambah QZ. Nah, maka asumsinya berbeda nanti. Itu asumsinya tuh terserah kita atau gimana, Pak? Asumsi untuk awal nilai 0,1 dan 0,5 kah? Iya, Pak. Betul, kita. Kalau misalnya tadi kita asumsikan misalnya 0, dan 0,2 dan 0,4 bisa nggak? Bisa. Nah, nanti kita lakukan perhitungan nanti endingnya juga sama nanti. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Alfi. Nah, tapi tetap saya tadi Q-in-nya tetap 0,6 tadi. Nah, jadi kalau misalnya di awal saya mau 0,2 sama 0,4 boleh. Langsung 0,3 sama 0,3 betul. Nah,
Nanti 0,3 nanti dia pas kan, jadi cuma satu kali iterasi aja mungkinan untuk yang 0,3. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, Bu. Oke, cukup dulu ya mungkin ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu saya cukupkan pertemuan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak optimal ya, ada yang terputus-putus atau segala macam. Pekan depan kita akan lanjutin kembali mengulang terkait dengan hardy cross ini beberapa untuk yang 2 loop dan perhitungan dalam perpipaan yang lain. Mungkin demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.